Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi polinomial. Ini materi terakhir ya, tentang persamaan polinomial. Nah, pada persamaan polinomial ini ada dua subbahasan. Yang pertama adalah menentukan akar-akar persamaan polinomial. Terus nanti yang kedua itu adalah jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial. Ya, langsung saya berikan contohnya. Karena ini sebenarnya caranya itu sama seperti fungsi kuadrat, sama seperti kita menentukan akar-akar persamaan dari fungsi kuadrat. Cuma untuk polinomial ini itu biar mudah, nanti kita pakai aturan Horner ya. Kita udah pernah bahas aturan Horner sebelumnya. Nah, di sini diberikan soal suruh menentukan akar-akar persamaan dari polinomial x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 5x min 6 sama dengan 0. Nah, pertama adalah kita menentukan dulu koefisien dari pangkat tertinggi atau derajat tertingginya dan suku konstannya ya. Koefisien dari derajat dan suku konstan. Lihat di sini, pangkat tertingginya adalah x pangkat 3. Berarti kita cari koefisien x pangkat 3-nya berapa? Koefisien x pangkat 3-nya adalah 1 ya. Kemudian tentukan faktornya, faktor dari sukunya ini. Faktor dari 1 adalah 1 kan, plus minus 1. Karena 1 bisa dibagi 1 juga bisa dibagi min 1 atau habis dibagi ya. Kemudian habis menentukan koefisien dari pangkat tertinggi, kita tentukan suku konstan. Suku konstan itu adalah suku yang tidak memiliki variabel atau tidak dia berupa konstanta gitu ya, konstanta. Nah, dari sini yang konstanta yang mana? Yang negatif 6 ya. Karena negatif 6 ini tidak memiliki x. Berarti suku konstantnya adalah negatif 6. Faktor dari 6 itu apa? Faktor dari 6 adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6. Karena 6 bisa habis dibagi 1, habis dibagi 2, habis dibagi 3, dan habis dibagi 6. Nah, dari situ kita menentukan akar-akar yang mungkin. Bagaimana caranya menentukan akar-akar yang mungkin? Nah, dari faktor-faktor ini 1, 2, 3. Ini kan sama-sama 1 ya. Jadi saya sebut 1 aja. 1, 2, 3, dan 6. Masing-masing faktor ini dibagi dengan koefisien dari pangkat tertinggi. Koefisien pangkat tertingginya adalah 1. Berarti akar-akar yang mungkin adalah plus minus 1 dibagi 1, plus minus 2 dibagi 1, plus minus 3 dibagi 1, dan plus minus 6 dibagi 1. Berarti sama dengan 1, 2, 3, 6. Berarti ngambil faktor dari sini ya. Semuanya hasilnya ini. Nah, setelah itu kita cobain satu-satu, atau kalau mau tebak-tebakan langsung pakai Horner ditebak-tebak boleh. Ini kita cobain satu-satu. Kita masukkan dulu 1. 1 ini dimasukkan ke persamaan polinomialnya. Apakah hasilnya 0 atau tidak? Ketika kita ambil 1 deh, positif 1. Di sini saya ambil x-nya sama dengan positif 1. Ketika saya masukkan, oh ternyata hasilnya negatif 3. Dia tidak sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan negatif 1? Saya ambil negatif 1. Nah, ketika dimasukkan ternyata hasilnya negatif 15. Dia tidak sama dengan 0. Ya gitu ya. Lalu saya ambil yang positif 2. Positif 2 saya masukkan, oh ternyata hasilnya adalah 0. Nah, karena positif 2 hasilnya 0, maka nanti saya pakai yang x sama dengan 2 ini sebagai akar-akar persamaan polinomial yang mungkin ya. Berarti x sama dengan 2 ini udah termasuk salah satu akarnya, akar dari polinomial tadi ya. Sini kita lanjutkan. Ya, diperoleh x sama dengan 2 merupakan salah satu faktornya. Berarti kita bisa kerjakan pakai Horner di sini. X-nya 2. Berarti 1 turun ya. 1 dikali 2 itu sama dengan 2. Ini ditambah jadi negatif 1. Dikalikan 2 negatif 2. 5 dikurangi 2 itu 3. Dikalikan 2 dia 6. Nah, maka sisanya 0. Berarti jelas 2 adalah faktornya. Terus faktor yang lainnya apa? Faktor yang lainnya ini ya. Dimulai dari x pangkat 0, x pangkat 1, x pangkat 2. Berarti yang sini ya dimulai dari x pangkat 0. Berarti x pangkat 2 min 1x. Berarti min x 3x pangkat 0. Berarti plus 3 ya. Ini faktor yang satunya. Sehingga x pangkat 2 min 3x kuadrat plus 5x min 6 sama dengan 0 ini akar-akarnya adalah x min 2 dan ini. Akar-akarnya adalah 2. X min 2 itu kan akarnya adalah 2 maksudnya ya. X-nya sama dengan 2. Gitu ya. Nah, ini gak bisa difaktorin lagi. Kenapa? Karena diskriminannya adalah 0 ya. Ini gak akan ketemu faktornya, jadi cukup sampai di sini. Seperti itu ya. Nah,
ini contoh berikutnya, saya belum isi ya, dan kita isi sama-sama. Di sini ada 2x pangkat 3 plus 7x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Sama seperti tadi, kita akan menentukan akar-akarnya. Yang pertama adalah kita tentukan dulu koefisien dari pangkat tertingginya dan suku konstannya dulu ya. Oke. Jadi pertama tentukan dulu koefisien dari pangkat tertingginya. Lihat pangkat tertingginya mana? Yang 2x pangkat 3 ya. Berarti koefisien, ini kan pangkat tertingginya x pangkat 3, berarti koefisien x pangkat 3 itu sama dengan 2. Nah, lalu kita tentukan faktor dari 2 itu apa aja faktor dari 2? 2 bisa dibagi dengan 1, berarti plus minus 1. Kemudian 2 bisa dibagi dengan 2, berarti plus minus 2. Gitu ya. Nah, lanjut. Habis itu koefisien bukan koefisien ya. Suku konstan. Setelah mencari koefisien pangkat tertinggi, kita mencari suku konstan. Suku konstannya berapa? Suku konstannya adalah negatif 3. Nah, sekarang kita cari faktor dari 3. Faktor dari 3 yaitu yang pertama adalah plus minus 1 ya. Terus bisa dibagi apa lagi? 2 bisa nggak? Nggak bisa ya. 3 nggak bisa dibagi 2. Berarti yang bisa adalah 3. Plus minus 1 dan plus minus 3. Nah, berarti akar yang mungkin adalah plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3. Nah, masing-masing ini dibagi dengan koefisien pangkat tertinggi. Koefisiennya ada 2, berarti 1/2. Ini dibagi 2/2, ini dibagi 2 juga. Nah, berarti sama dengan itu plus minus 1/2 ya. Kemudian plus minus 1, kemudian plus minus 3/2. Oh ya, sama ini dimasukkan lagi ya. Yang terbesar itu dimasukkan lagi, si 3-nya itu dimasukkan lagi. Karena kemungkinan bisa saja faktor terakhir itu nanti dapatnya adalah si 3. Karena 3 kali 1 itu kan nanti bisa mendapatkan hasil 3. Berarti ini yang mungkin plus minus 3 juga mungkin ya. Kita ambil salah satu aja. Seperti itu ya. Nah, setelah itu kita masukkan lagi seperti yang tadi ya. Saya ambil yang satu dulu coba ya. Saya ambil yang satu yang nggak pecahan ya. Saya coba ambil yang nggak pecahan. Berarti untuk x sama dengan 1, substitusikan ke polinomialnya. Berarti 2 dikali 1 pangkat 3 ditambah 7 dikali 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali 1 dikurangi 3. Sama dengan berapa nih? Berarti ini kan 2 ya. 1 pangkat 3 kan 1. 1 kali 2, 2 ditambah 7 ditambah 2 dikurangi 3. 7 tambah 2, 9. Tambah 2 lagi 11 dikurangi 3. Berarti 8 ya. Benar ya? 8? Ya, 8. 8 ini tidak sama dengan 0. Berarti nggak dipakai. Nah, sekarang yang berikutnya yang negatif 1 coba ya. Negatif 1. Berarti dimasukkan 2 dikali negatif 1 pangkat 3 ditambah 7 dikali negatif 1 pangkat 2 ditambah 2 kali negatif 1 dikurangi 3. Nah, itu lalu dimasukkan, berarti negatif 1 pangkat 3 itu kan negatif ya. Jadi kalau negatif 1 dipangkatkan ganjil itu hasilnya negatif. Berarti negatif kali 2 negatif 2, yang ini jadi positif plus 7, yang ini jadi negatif 2 dikurangi 3. Negatif 2 ditambah 7 itu 5. 5 dikurangi 2 itu 3. 3 dikurangi 3 itu 0. Berarti yang dipakai adalah x min 1. Itu ya. Nah, sekarang kita bikin tabel Hornernya. Kita akan bikin tabel Hornernya. Berarti x min 1, x sama dengan min 1.
adalah salah satu akarnya. Salah satu akar. Nah, berarti kita bisa pakai Horner untuk menentukan akar-akar yang lainnya. Kita bikin Hornernya dulu. Nah, kita masukkan angkanya tadi apa? 2, 7, 2, min 3. Ini dapat dari mana? Dari sini ya, dari polinomialnya. X-nya itu 2x pangkat 3 plus 7x kuadrat plus 2x min 3 ya. Berarti sini 2, 7, 2 min 3. Lalu masukkan pembaginya adalah min 1, berarti di sini min 1. Kita kerjakan sekarang. 2 turun ke bawah. 2 dikali negatif 1 negatif 2. 7 ditambah negatif 2 5 dikali negatif 1 min 5, 2 dikurangi 5 min 3 ya. Min 3 kali 1 kali negatif 1 sama dengan 3, 0. Ini sisa. Nah, lalu berarti yang ini x pangkat 0, yang ini x pangkat 1, yang ini x pangkat 2. Berarti kita bisa tuliskan 2x kuadrat plus 5x min 3 sama dengan 0. Ini kan faktor yang pertama kita udah dapet ya. Faktor yang pertama adalah min 1. Faktor yang ini kita cari. Berarti ini kita faktorin bisa. Ya, ini bisa kita faktorin. Nah, berarti ini bisa difaktorin. Di sini 2x, di sini x ya. Kemudian di sini min 3. Berarti cuma bisa perkalian 1 dengan 3 doang kan ya. Di sini 1 atau enggak di sini 3. Kalau di sini 1, di sini 3, kita kan 3 kali 2 6, 1 bisa 5. Atau kalau di sini 3, di sini 1, 2 3 bisa 5 juga. Tapi lihat di sini plus, di sini min, berarti di sini yang 1, di sini yang 3. Kemudian yang ini plus, yang ini negatif. Karena 2 kali 3 itu plus 6, dikurangi 1 itu plus 5 ya. Kalau saya ganti nih, sini ya. 2x, 3-nya di sini ya. Kemudian x di sini yang 1 sama dengan 0. Nah, kalau di sini saya ganti 3-nya di sini supaya hasilnya negatif 3, berarti kan salah satu negatif. Kalau di sini yang negatif, di sini yang plus. 2 kali 1 2. Ini min 3 min 3. Berarti sama dengan min 1 ya, tidak sama dengan 5. Atau kebalik, di sini yang plus, di sini yang min. 2 kali min 1 min 2. 3 kali 1 plus 3. Berarti sama dengan 1. 1 tidak sama dengan 5. Nah, berarti yang terbaik yang benar adalah 2x min 1 dan x plus 3. Berarti dari sini 2x min 1 sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0. Berarti x-nya itu sama dengan min 1 pindah ruas jadi 1/2. X-nya sama dengan 3 pindah ruas jadi min 3 ya. Tahu kan ini dari mana? Ini min 1 pindah jadi 1, kemudian 2-nya pindah ruas jadi pembagian 1/2 dan min 3. Jadi, kalau ditanya akar-akarnya adalah ini ya, setengah min 3 sama tadi itu min 1. Berarti min 3, tulis yang paling kecil dulu, min 3, kemudian min 1, kemudian setengah ya. Kalau ditanya akar-akar ataupun himpunan penyelesaian itu sama aja seperti ini caranya. Sama aja disuruh mencari akar-akar ya. Kalau misalnya nanti ada kata-kata tentukan himpunan penyelesaian, berarti sama aja mencari akar-akar. Bisa ya, seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan ke yang terakhir, yaitu jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial. Nah, di sini yang perlu diingat adalah teorema ini ya, teorema Vita namanya. Jadi kalau misalkan saya punya x1, x2 sampai xn ini adalah akar-akar polinomial dari suatu polinomial berderajat n, maka penjumlahan dari seluruh akar-akarnya itu sama dengan koefisien dari n-1 dibagi dengan koefisien n ya, seperti itu ya. Atau kalau kayak fungsi kuadrat juga udah pernah kan, kayak x1 plus x2 itu sama dengan min b per a, kayak gitu. Ini juga sama. Jadi penjumlahan dari setiap akar-akar akar-akar polinomial ini itu sama dengan koefisien an-1 dibagi dengan an. Terus kemudian apabila x1 kali x2 ditambah x1 kali x3 ditambah
seterusnya sampai xn-1 dikali xn itu sama dengan an-2 dibagi dengan an, ya. Kemudian kalau perkalian dari seluruh akar-akar persamaan polinomial itu sama aja min 1 pangkat n dikali dengan A0. A0 ini adalah suku konstannya dibagi dengan an. An ini adalah koefisien dari pangkat tertingginya. Contohnya ada di sini. Diketahui misalkan akar-akarnya PQR, akar-akar persamaan dari polinomial 2x pangkat 3 min 5x kuadrat min 4x plus 8 sama dengan 0. Kita disuruh menentukan ini. Yang pertama, penjumlahan dari akar-akarnya, PQR-nya. Ya, ini P plus Q plus R. Saya pakai spidol merah aja. Berarti yang ini ya, P plus Q plus R ini kan penjumlahan dari akar-akar polinomial. Rumusnya adalah an-1 per an. Berarti an-1 per an. An-nya itu apa? Pangkatnya kan. An-1 itu berarti pangkat sebelum pangkat tertinggi. Nah, pangkat sebelum pangkat tertinggi. Yang bawah dulu deh yang gampang. An itu koefisien dari pangkat tertinggi. Lihat, pangkat tertingginya kan x pangkat 3. Koefisiennya berapa? Koefisiennya adalah 2. Nah, an-1 ini berarti dia berkurang 1 dong. Yang tadinya pangkat 3 berarti jadi pangkat 2. Koefisiennya berapa? Koefisiennya adalah negatif 5. Berarti di sini negatif 5. Berarti jawabannya adalah negatif 5 per 2. Seperti itu. Bisa ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang yang B. Yang B, PQ plus PR plus QR sama dengan, lihat rumus yang kedua tadi ya. X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah dan seterusnya sampai xn-1 dikali xn. Jadi gini, X1 X2 X1 X3 sampai X1 XN, kemudian X2 kali X3 X2 kali X4 dan seterusnya sampai XN. Jadi perkalian dua buah suku ya. Perkalian dua buah suku ini kan juga sama. PQ ditambah dengan PR ditambah dengan QR. Berarti pakai rumus yang ini. an-2 per an. an-2 per an. Itu ya. an-2 per an. an-2 yang mana? an-2 berarti pangkat tertinggi. Pangkat yang tertinggi itu dikurangi 2 atau tulis D. N-nya tadi kan 3 ya. 3 kurangi 2 per A3. Itu aja. Berarti ini A1 per A3. Nah, kita cari koefisien yang pangkatnya 1. Koefisien yang pangkatnya 1. Yang ini kan ya, X pangkat 1. Koefisiennya berapa? Min 4. Berarti sini min 4. A3 yang pangkat 3. Pangkat 3 ini koefisiennya adalah 2. Berarti min 4 per 2. Nah, min 4 per 2 berarti sama dengan negatif 2. Bisa ya? Seperti itu. Oke, selanjutnya nomor yang C, PQR. Yang ditanyakan adalah PQR. Saya ganti kertas di sini. Ya, PQR. Yang C adalah PQR. PQR ini adalah perkalian dari akar-akarnya. Tadi rumusnya apa perkalian dari akar-akar? Tadi rumusnya adalah A0 dibagi dengan AN. Berarti 0 dibagi dengan A3 ya. N-nya itu kan tadi 3, pangkat tertingginya adalah 3. Nah, sekarang kita masukkan. A0-nya berapa? A0 itu berarti kan suku konstan. Suku konstannya berapa? Tulis deh, suku konstan. Konstannya berapa? 8. Berarti sini 8 per derajat tertinggi. Derajat tertingginya adalah koefisiennya 2. 8 per 2 berarti sama dengan 4. Bisa ya? Sangat mudah. Nah, lanjut yang berikutnya. Yang berikutnya adalah soalnya ini. 1 per P ditambah 1 per Q ditambah 1 per R. Yang D ya. 1 per P ditambah 1 per Q ditambah 1 per R sama dengan apa? Nah,
Karena ini pecahan, berarti kan harus disamakan dulu penyebutnya. Kita samakan dulu penyebutnya nih. PQR, langsung aja lah perkalian PQ dengan R, samakan penyebutnya. Jadi ambil semua komponen yang enggak ada. Masing-masing komponen itu diambil satu, berarti PQR, P kali Q kali R. Nah, kemudian ini tinggal dibagi, PQR dibagi P. PQR dibagi P, berarti kan P-nya hilang ya, tinggal QR. Sini QR ditambah PQR dibagi Q, Q-nya hilang berarti tinggal PR. PQR dibagi R, berarti tinggal PQ. Nah, sama dengan masukkan. Tadi kan kita udah dapat ya. QR ditambah PR ditambah PQ udah dapat yang ini. PQ tambah PR tambah QR. Berapa tadi hasilnya ya? Oh, hasilnya tadi min 2 ya. Berarti kita masukkan di sini min 2 dibagi dengan PQR. PQR juga udah dapat tadi, berapa hasilnya? 4. Nah, berarti min 2 per 4 sama dengan min 1 per 2. Seperti itu. Bisa ya? Nah, lanjut. Bener ya. Oh, sebentar. Yang PQR ini tadi lupa ya, rumusnya itu ada min 1 pangkat N di sini. Sorry ya, di sini saya tulis lagi. Min 1 pangkat N dikali A0 per A3. Nah, berarti tadi kan N-nya pangkat 3 ya, berarti min 1 pangkat 3 dikali 8 per 2. Min 1 pangkat 3 itu min 1 dikali 4, berarti sama dengan min 4 ya. Hasilnya min 4. Nah, yang ini berarti min 2 per min 4, berarti sama dengan 1 per 2 ya. Seperti itu. Sorry ya. Jangan lupa ini min 1-nya tadi saya lupa. Ternyata rumusnya adalah ada min 1-nya. Seperti ini ya, nih. Min 1 pangkat N. N-nya karena di sini derajat tingginya 3, berarti min 1 pangkat 3. Min 1 pangkat 3 itu nilainya sama dengan min 1. Oke. Lanjut ke soal yang terakhir. Soal yang E. Soal yang E itu soalnya adalah P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat. P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, cara pikirnya seperti ini ya. Kita kan nggak tahu ya rumus P kuadrat tambah Q kuadrat tambah R kuadrat gimana. Yang kita tahu itu rumus PQR sama P plus Q plus R, kemudian PQ plus PR plus QR, gitu kan ya. Yang kita tahu tuh cuma ini, cuma rumus ini yang kita tahu. Maka usahakan ini dibentuk menjadi seperti ini ya. Usahakan membentuk seperti ini. Jadi kita berjalan dari P plus Q plus R kuadrat ya. P plus Q plus R kuadrat. Kenapa kita berjalan dari sini? Karena P plus Q plus R ini udah ada di sini nilainya ya. Kita udah tahu rumusnya. Jadi kita pakai cara yang ini aja. Nah, ini kita jabarkan. Berarti karena nanti P plus Q plus R ini akan menghasilkan P kuadrat, Q kuadrat, dan R kuadrat yang ditanyakan nanti. Jadi kita jalan dari sini. Berarti sini P plus Q plus R dikali dengan P plus Q plus R. Oke. P dikali dengan P, dia P kuadrat. P dikali dengan Q PQ. P dikali dengan R PR. Ya. Kemudian sekarang Q-nya. Q dikali P sama dengan PQ. Q dikali Q sama dengan Q kuadrat. Ya, Q dikali R sama dengan QR. Itu ya. Kemudian yang R-nya sekarang. Sini aja ya, ditambah R dikali P dengan PR. R dikali Q sama dengan QR. R dikali R sama dengan R kuadrat. Jadi kali pelangi ya. P dikalikan ke sini dulu, kemudian Q dikalikan ke sini, R dikalikan dengan sini. Oh, sorry. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Yang ini dulu. P plus Q plus R. Tadi kita udah punya nilai P plus Q plus R itu. Kita udah dapet nilainya adalah nih ya. P plus Q plus R itu nilainya adalah min 5 per 2. Berarti di sini kita bisa tuliskan min 5 per 2
kuadrat, ya, sama dengan, nah kita satukan, kita kan mau cari P plus Q plus R kuadrat, P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat, yang ini kita satukan nih, P kuadrat, R kuadrat, Q kuadrat, berarti P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah R kuadrat, ya. Lalu lihat ini PQ nya ada berapa nih? PQ nya ada berapa, kita hitung. Sini PQ 1, 2, ada lagi PQ? Ada ya. Berarti 2 PQ ditambah 2 PQ. PR nya ada berapa? Sekarang PR kan yang belum ya. 1, 2 ya. Berarti 2 PR. Kemudian yang belum adalah ini QR 1, 2. Udah semua berarti ya. Plus 2 QR. Nah, kita masukkan. Berarti di sini sama dengan ini 5 kuadrat berarti 25 per 4. Yang ini P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat, saya kasih kurung aja ya sekatnya. Kemudian ditambah, ini kan masing-masing sama-sama ada 2, saya keluarkan 2-nya, saya kasih kurung, berarti menjadi PQ ditambah PR ditambah QR, distributif ya. Berarti ini 25 per 4 sama dengan P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat ditambah 2. Ini kan tadi udah ada nilainya ya. PQ ditambah PR ditambah QR itu udah ada nilainya di sini. PQ ditambah PR ditambah QR itu nilainya adalah min 2 ya. PQ ditambah PR tambah QR adalah negatif 2. Berarti di sini 2 dikali dengan negatif 2. Ini 25 per 4 masih sama dengan P kuadrat plus P kuadrat plus R kuadrat dikurangi 4. 25 per 4. Nah, berarti min 4-nya ini pindah ruas. Jadi kita dapat P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat itu sama aja 25 per 4. Min 4-nya pindah ruas. Jadi plus 4 ya. Berarti saya tulis lagi di sini ya. P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat itu sama dengan yang ini. 25 per 4 ditambah 4. Samakan penyebutnya 4, berarti sini 25, di sini 16 ya. 4 kali 4 16. Berarti sama dengan 41 per 4. Ya, bisa dipahami ya. Jadi seperti ini nilainya. Nah, jadi materi ini cukup sampai di sini dulu. Nanti silahkan dicoba latihannya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.